Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walda Mukdasari, nomor absen 34 dari 12 IPA 1. Ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah peran pelajar pemuda mahasiswa dalam perkembangan politik ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama adalah Gerakan Pemuda Masa Kolonial Belanda, yaitu gerakan kebangsaan. Gerakan kebangsaan itu salah satunya adalah Indische Partij, partai pertama yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Steyger, Soeharto Suryo-Ningrat, dan Cipto Mangunkusumo, yang bertujuan untuk mengembangkan semangat nasionalisme. Yang kedua adalah Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo. Yang ketiga, Budi Utomo. Didirikannya Budi Utomo ini atas inisiatif pemuda Stovia, salah satunya adalah Wahidin Sudirohusodo, Gunawan Mangunkusumo, dan Sutomo, yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah politik etis. Politik etis ini melahirkan tokoh penggerak kaum muda. Salah satunya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, Muhammad Syafi'i, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantoro. Politik etis ini memiliki tujuan salah satunya yaitu penggandaan irigasi untuk meningkatkan produksi sawah, produksi pertanian rakyat, migrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan dipindahkan ke Sumatera, edukasi untuk penduduk Bumi Putra. Selain dengan tujuan, politik etis ini memiliki penyimpangan sebagai berikut, yaitu irigasi itu untuk swasta asing, bukan untuk sawah rakyat. Kedua adalah perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera dipekerjakan sebagai buruh ataupun kuli. Yang terakhir adalah edukasi sebagai bawahan namun muncul elit politik. Peran pelajar pemuda mahasiswa dalam perkembangan politik ketatanegaraan di Indonesia. Yang kedua adalah munculnya organisasi-organisasi sosial dan militer. Itu gerakan pemuda pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, organisasi militer dan semi militer. Salah satunya adalah Keibodan, Heiho, Seinan, dan Pembela Tanah Air atau PETA, Gyugun Fujinkai. Yang kedua adalah organisasi sosial yang muncul pada masa pergerakan Jepang. Salah satunya adalah Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hogokai, dan Masyumi. Peran pemuda setelah kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu pemuda-pemuda itu menyegerakan Soekarno-Hatta di desa untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia walaupun tidak menepati janji dari pemerintah Jepang. Pemuda Indonesia banyak melakukan perlawanan fisik kepada Belanda lewat agresi militer 1 dan 2. Peran pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar, berjuang bersama demi kehormatan bangsa Indonesia. Gerakan pemuda mahasiswa yang memengaruhi tata negara di Indonesia, salah satunya adalah Tritura, Tri Tuntunan Rakyat. Aksi Tritura muncul karena peran mahasiswa dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat dengan KAMI, karena kepedulian mahasiswa terhadap kondisi yang tidak stabil pada saat itu. Pada 12 Januari 1966, KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dengan rakyat beserta Front Pancasila mendatangi gedung DPR GR dengan mengajukan Tritura yang berisi: pertama, pembubaran PKI dengan beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, pembongkaran atau perombakan kabinet Dibikora atau pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI. Yang terakhir adalah penurunan harga pokok atau perbaikan ekonomi pada saat itu. Gerakan mahasiswa yang memengaruhi perubahan tata negara di Indonesia pada masa reformasi. Peran mahasiswa dalam menuntut reformasi salah satu adalah pada 19 Februari 1998, mahasiswa UI unjuk rasa di pelataran parkir Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Aksi di Jakarta berlangsung di Universitas Trisakti.
Pada 5 Mei 1998 bersama di Universitas Trisakti yang memicu terjadinya banyak korban. Pada 18 Mei 1998, para mahasiswa berhasil menduduki kursi DPR MPR yang terus menyerukan agar Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya. Visi reformasi pada saat itu salah satunya adalah penegakan hukum dengan jabatan gugutan dengan Soeharto, penghapusan dua fungsi ABRI atau TNI, amandemen UUD 1945, penegakan budaya demokrasi rasional, penanggung-jawaban Orde Baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.